Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salawat serta salam yang kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ceramah kita hari ini yang berjudul Renungan setelah bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang penuh berkah dan keutamaan itu sudah berlalu. Ia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan dan penyambutan setiap hamba di hari-harinya. Tak ada yang tersisa dari bulan tersebut kecuali apa yang telah disimpan pada catatan amalan yang akan diperlihatkan pada akhirat kelak. Sepatutnya kita banyak memohon dengan sungguh-sungguh kiranya Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan mengabulkan segala doa dan permohonan ampun kita kepadanya. Sebagaimana sebelumnya kita juga berdoa agar Allah taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan hati kita dipenuhi dengan keimanan dan pengharapan akan ridhonya. Mengapa kita patut berdoa? Hal ini agar tidak termasuk golongan yang celaka dan merugi. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang pernah disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya, celakalah orang hamba yang mendapati bulan Ramadan kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Apa yang tertinggal dalam diri kita setelah Ramadan berlalu? Bekas-bekas kebaikan apa yang terlihat pada diri kita setelah keluar dari madrasah bulan kebaikan tersebut? Apakah bekas-bekas itu hilang seiring dengan berlalunya bulan itu? Apakah amal-amal kebaikan yang terbiasa kita kerjakan di bulan itu pudar setelah bulan Ramadan? Inilah pertanyaan yang penting dan patut untuk kita renungkan bersama. Belum terlambat untuk kita berhenti sejenak dan merenunginya, saudaraku. Jangan sampai kita seperti pemintal benang yang mengurai kembali benangnya setelah dipintal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi tercerai-cerai kembali. Quran surah An-Nahl ayat 92. Perumpamaan ini menggambarkan kondisi sebagian kita yang begitu cepat kembali kepada perbuatan dosa dan maksiat secepat berlalunya Ramadan. Padahal selama sebulan penuh mereka sholat, puasa, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu semua mereka telah mengumpulkan kebaikannya hingga mampu meraih kelezatan dalam ibadah dan ketaatan. Akan tetapi seketika mereka mengurai dan menghapus semua itu sering dengan berlalunya Ramadan. Sikap seperti ini memunculkan kekhawatiran kita bahwa segala amalan di bulan suci tersebut jangan sampai tidak membawa manfaat dan ditolak oleh Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Meskipun tentu saja semuanya adalah hak Subhanahu wa taala semata untuk menilai dan menghitung amalan seorang hamba. Mengapa mesti kita khawatir? Hal ini karena seorang hamba yang diterima amalannya akan memiliki tanda. Apa tandanya? Imam Ibnu Rajab rahimahumullah berkata, sesungguhnya jika dia menerima amal kebaikan seseorang hamba, maka dia akan memberi taufik kepada hambanya tersebut untuk beramal solih setelahnya. Sebagaimana ucapan salah seorang dari mereka atau ulama salaf bahwa ganjaran perbuatan baik adalah taufik dari Allah Ta'ala untuk melakukan perbaikan perbuatan baik setelahnya. Maka barang siapa yang mengejarkan amal kebaikan lalu mengejarkan amal kebaikan lagi setelahnya, maka itu merupakan pertanda diterima amal kebaikan yang pertama oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana barang siapa yang mengejarkan amal kebaikan lalu dia mengejarkan perbuatan buruk setelahnya, maka itu merupakan tanda bahwa tidak diterimanya kebaikan tersebut. Dan ternyata tanda ini bertolak belakang dengan fenomena pemintal benang di atas. Apalagi agama ini mencela mereka yang telah diberikan taufik sehingga mampu menghidupkan sebuah amalan salih kemudian meninggalkannya. Sebuah ibadah tidak semestinya dilakukan hanya sesaat di suatu waktu. Seperti ini bukanlah sikap yang baik. Bahkan para ulama sampai mengeluarkan statement yang agak keras kepada orang yang rajin beribadah hanya pada bulan Ramadan saja. Sedangkan pada bulan-bulan lainnya amalan tersebut ditinggalkan.
Para ulama mengatakan, sejelek-jeleknya orang adalah yang hanya rajin ibadah di bulan Ramadan saja. Sesungguhnya orang yang saleh adalah orang yang rajin beribadah dan rajin salat malam sepanjang tahun. Ibadah bukan hanya dilakukan pada bulan Ramadan, Rajab atau Sya'ban saja. Sebaiknya ibadah adalah yang dilakukan sepanjang tahun. Begitu pula amalan suri tauladan kita Muhammad SAW adalah amalan yang rutin dan bukan musiman pada waktu atau bulan tertentu. Itulah yang beliau SAW contohkan kepada kita. Alqamah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengenai amalan Rasulullah SAW. Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Aisyah menjawab, tidak. Amalan beliau adalah amalan yang kontinu atau dilakukan rutin. Siapa saja di antara kalian pasti mampu melakukan yang beliau SAW lakukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahumullah berkata, hadis dari bin Am bin al-As radhiyallahu anhu di atas menunjukkan akan disunnahkan merutinkan suatu ibadah yang baik tanpa menganggap remeh juga dapat dijadikan dalil yang akan makruhnya memutus suatu ibadah walaupun amalan tersebut bukanlah amalan yang wajib. Olehnya menjaga amalan agar terus bertahan adalah suatu keniscayaan meskipun dalam perjalanan kuantitasnya lebih kecil, namun bertahan justru itulah yang terbaik. Amalan kontinu walaupun sedikit itu akan mengungguli amalan yang tidak rutin meskipun jumlahnya banyak. Amalan inilah yang lebih dicintai oleh Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan kontinu walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW menyontohkan dalam amalan solat malam. Pada amalan yang satu ini, Nabi SAW menganjurkan agar mencoba untuk merutinkannya. Nabi SAW bersabda, wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai kemampuan kalian, karena Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Rajab al-Hambali rahimahumullah mengatakan, yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah agar kita bisa pertengahan malam melakukan amalan dan berusaha melakukan suatu amalan sesuai dengan kemampuan kita. Ingatlah, apabila seseorang hamba berhenti dari amalan rutinnya, malaikat pun akan berhenti membangunkan baginya bangunan di surga sebab amalan yang cuma sesaat. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah mengatakan, sesungguhnya bangunan di surga dibangun oleh para malaikat yang disebabkan amalan zikir yang terus dilakukan. Apabila seseorang berhenti mengalami rasa jenuh untuk berzikir, maka malaikat pun akan berhenti melakukan pekerjaannya tadi. Lantas malaikat mengatakan, apa yang terjadi padamu wahai fulan? Sebab malaikat bisa menghentikan pekerjaan mereka karena orang yang berzikir tadi mengalami kefuturan atau kemalasan dalam beramal. Ada satu nasihat dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menjadikan ajal atau waktu akhir untuk amalan seorang mukmin selain kematiannya. Lalu Al-Hasan membaca firman Allah dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, yaitu ajal. Quran surat Al-Hijr 99. Maksudnya bahwa seorang mukmin itu sepatutnya senantiasa beramal dan beribadah dalam kehidupannya. Kapan berhenti? Ia akan berhenti hanya ketika kematian datang. Olehnya istiqomahlah, karena tidak seorang hamba itu mampu beristiqomah kecuali ia menemui Rabbnya dengan bersuka cita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami ya Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Quran surat Fussilat 30. Wallahu alam. Berakhirnya ceramah tadi, berakhirnya juga kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.